Berkat ditentukan untuk mengejar kita. Berkat ditentukan bukan untuk kita kejar, tapi berkat ditentukan untuk mengejar kita. Kalau kita rukun, berkat dan kekuatan mengejar kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak suka damai, berkat akan lari daripada kita. Ini akan melelahkan kita. Tapi perhatikanlah semua mereka yang rukun dalam rumah tangganya, dalam hubungan dengan tetangganya. Itu berkat mengejar-ngejar sampai akhirnya kewalahan dan membagi-bagi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah badai kehidupan? Punya hubungan yang solid dengan Tuhan dan saudara dalam Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membangun kekuatan dari dalam diri kita. Sedangkan hubungan yang baik dengan sesama membangun kekuatan dari luar. Wah, ini double seal atau double perisai. Hubungan dengan Tuhan menyegarkan jiwa. Sedangkan hubungan dengan saudara seiman melengkapi kita. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lemah. Sekarang kita bisa melihat di sini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan arti orang yang merindukan Tuhan. Menantikan Tuhan itu bicara soal aktif bukan pasif. Menunggu biasa tapi justru mencari, merindukan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka semua Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap. Ya, Raja Wali kalau terbang dengan kekuatan sayapnya akan terbang panjang, akan terbang tinggi, akan melintasi badai-badai. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lemah. Sekarang pertanyaan, pelari mana yang tidak pernah menjadi lesu? Pejalan kana yang tidak pernah menjadi lelah. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu punya bahan bakar yang tidak pernah 7L. Lemah, letih, lesu, lembek, lotoi, loyo, lelet. Selalu ada energi, semangat. Raja Daud dan Musa punya persamaan. Mereka tidak mau jauh dari Tuhan. Daud pernah berkata, engkau boleh ambil semua yang aku punya. Tapi tolong satu, jangan ambil rohmu daripada aku. Hal inilah membuat Daud selalu bangkit dari kegagalan dan dari kelemahannya. Musa juga pernah berkata, jangan suruh kami pergi jika Tuhan tidak bersama kami. Jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak menyertai kami. Rasa desperate Musa akan Tuhan sama seperti Daud desperate kepada Tuhan. Di tengah padang gurun yang gersang seperti rusa merindukan air. Demikian jiwaku merindukan engkau. Wow, saya baru pulang dari tanah perjanjian di mana di tengah-tengah padang gurun yang di mana tidak ada hijau sama sekali. Ada satu hijau paling pohon korma. Itulah yang dicari oleh rusa yang merindukan air di tengah-tengah gurun pasir. Demikian rasa desperate Musa dan Daud kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah padang gurun, kita harus selalu cari Tuhan. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daun dan buah yang selalu muncul di setiap musim kehidupan. Nah, setelah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pun harus punya hubungan yang baik dengan saudara seiman. Jangan saling menyerang, menyakiti, ataupun saling merugikan. Karena hubungan dengan sesama akan menjaga kita jika kita ada niat buat kesalahan. Jika kita ada di bibir jurang, bahkan hubungan dengan sesama akan menguatkan kita sedang kala kita lemah. Melengkapi di saat kita dalam keterbatasan. Sehingga kita bisa tetap kuat, produktif, dan tajam. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan sungguh alangkah baik indahnya apabila kita bisa diam bersama dengan rukun. Berarti hidup indah, hidup baik, hidup kuat akan terjadi ketika kita bisa diam dengan rukun. Berarti hidup bosan, hidup menjengkelkan, hidup jadi lemah ketika kita diam-diaman. Kalau Anda mau kuat punya hubungan yang baik dengan pasanganmu, dengan keluargamu, dengan pemimpinmu, dengan bawahanmu, dengan rekan sekerjamu, dengan tetanggamu, maka engkau akan tetap kuat. Begitu Anda gak punya hubungan baik dengan mereka, Anda jadi lemah. Lalu apa yang terjadi ketika kita bisa diam dengan rukun?
sama mereka. Dikatakan dalam Mazmur 133:3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami baru pulang dari tanah perjanjian. Nah, letak gunung Hermon itu ada di ujung utara letak geografis negara Israel. Sedangkan letak gunung Sion atau bukit-bukit Sion ada di Yerusalem, di bagian tengah negara Israel. Kalau naik mobil itu pun jalan tol 4 jam, jaraknya lumayan jauh. Embun itu biasa karena panas sudah habis. Karena panas di siang hari. Tapi yang menarik, Daud mengatakan bahwa kalau kita diam dengan rukun, maka seperti embun gunung Hermon, ia akan sampai ke gunung-gunung Sion. Ia akan sampai berkat itu kepada kita. Kalau kita itu hidup dengan rukun, Tuhan jaga embun itu, berkat itu, kekuatan itu, anugerah itu untuk sampai kepada kita. Tuhan berjanji, jika kita bisa rukun satu dengan lain, maka Tuhan akan perintahkan berkat, kehidupan, kekuatan sampai selama-lamanya. Selama kita rukun, berkat itu diperintahkan. Sekalipun kita sedang ada di tempat yang terendah dalam hidup ini. Wow, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia bisa menjaga berkat sampai kita di ujung-ujung. Di tempat terendah sekalipun, di tempat terpencil sekalipun, di tempat yang tidak kelihatan sekalipun. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai kerukunan dan kedamaian. Jadi berkat ditentukan bukan dari kita kejar. Berkat ditentukan untuk mengejar kita. Berkat ditentukan bukan untuk kita kejar, tapi berkat ditentukan untuk mengejar kita. Kalau kita rukun, berkat dan kekuatan mengejar kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak suka damai, berkat akan lari daripada kita. Ini akan melelahkan kita. Tapi perhatikanlah semua mereka yang rukun dalam rumah tangganya, dalam hubungan dengan tetangganya. Itu berkat mengejar-ngejar sampai akhirnya kewalahan dan membagi-bagi berkat bagi orang lain. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.